Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayeng dari 125A 07 dengan NIM 12 190253. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian perangkat lunak. Dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah perangkat lunak secara manual maupun otomatis untuk menguji apakah perangkat lunak sudah memenuhi persyaratan atau belum, atau untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Pengujian bertujuan untuk mencari kesalahan. Pengujian yang baik adalah pengujian yang memiliki kemungkinan besar dan menemukan kesalahan sebanyak mungkin dengan usaha sekecil mungkin. Tujuan pengujian: menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pemakai, menilai apakah tahap pengembangan perangkat lunak telah sesuai dengan metodologi yang digunakan, membuat dokumentasi hasil pengujian yang menginformasikan kesesuaian perangkat lunak yang diuji dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Testability adalah kemampuan perangkat lunak untuk dapat diuji, artinya seberapa mudah sebuah program komputer untuk bisa diuji. Karakteristik testability perangkat lunak: ada kemampuan untuk bisa dioperasikan, kemampuan untuk bisa diobservasi, kemampuan untuk dapat dikontrol, kemampuan untuk dapat disusun, kesederhanaan, stabilitas, dan kemampuan untuk dapat dipahami. Karakteristik pengujian: 1. Pengujian yang baik memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. 2. Pengujian yang baik tidak berulang-ulang. Waktu dan sumber daya pengujian terbatas. 3. Pengujian terbaik harus menjadi bibit terbaik, yaitu pengujian yang memiliki kemungkinan tertinggi dalam mengungkap seluruh kelas kesalahan. 4. Pengujian yang baik tidak terlalu sederhana atau tidak terlalu rumit. Pengujian white box disebut juga pengujian kotak kaca atau glass box testing, merupakan sebuah visualisasi perancangan test case yang menggunakan struktur kontrol. Test case pada white box ada satu, menjamin bahwa semua jalur independen di dalam modul telah dieksekusi sedikitnya satu kali. 2. Melaksanakan semua keputusan logis pada sisi benar dan salah. 3. Melaksanakan semua perulangan yang memenuhi semua batas operasional. 4. Melakukan struktur data internal untuk memastikan kebenarannya. Pengujian jalur dasar adalah teknik pengujian yang memungkinkan perancangan test case untuk menurunkan ukuran kompleksitas logis dari suatu rancangan prosedural dan menggunakan ukuran ini sebagai pedoman untuk menentukan rangkaian dasar jalur eksekusi. Test case diturunkan untuk menguji rangkaian dasar yang dijamin untuk mengeksekusi setiap pernyataan dalam program setidaknya satu kali selama pengujian. Menggambarkan arus kontrol logis dengan menggunakan notasi grafikalir atau flow graph. Notasi grafikalir adalah notasi sederhana yang mempresentasikan aliran kontrol logis. Lingkaran mewakili pernyataan kode program. Notasi flow graph seperti gambar di bawah ini. Lalu saya akan menjelaskan menggambar gambar flow graph dari rancangan prosedural berikut. Di sebelah kiri sudah ada notasi flowchart dan yang sebelah kanan ada flow graph. Dimulai dari start, terus masuk ke decision,
Terus kondisi itu masuk ke prosedur 2, lanjut ke 3. Di sini decision ada lanjut ke 6 dan 4. Di sini bisa kondisi di nomor 6 terpenuhi, maka nanti prosedur masuk ke 6, terus dilanjutkan ke 7 atau 8. Bila decision kondisi nomor 7 sesuai, nanti bakal masuk ke nomor 7, atau nanti kondisi nomor 8 sesuai, nanti lanjut ke nomor 8. Lanjut yang 3 ke prosedur 4, nanti prosedur dilanjutkan lagi ke 5. Setelah semua prosedur sudah diselesaikan, maka akan masuk ke nomor 10, lanjut ke 1. Nah, di sini nanti jika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke nomor 11 yang artinya N. Lalu yang sebelah kanan tidak begitu berbeda. Di sini dijelaskan ada kelingkaran yang artinya node, batasnya region, dan alur-alurnya edge. Notasi flow graph. Lingkaran menunjukkan simpul nodes merupakan satu atau lebih pernyataan-pernyataan prosedural. Panah-panah menunjukkan edge atau link, merupakan aliran kendali. Area yang dibatasi oleh edge dan node disebut region. Flow graph menjadi rumit ketika adanya kondisi gabungan pada saat satu atau operator boolean ada dalam pernyataan bersyarat. Node yang berisi kondisi disebut node predikat dan ditandai oleh 2 atau lebih edge yang berasal dari node tersebut. Contohnya seperti berikut. Predikat node pada A dan B. Lalu jalur independen. Jalur independen adalah setiap jalur yang melalui program yang memperkenalkan setidaknya satu kumpulan pernyataan-pernyataan, pemrosesan atau kondisi baru. Jalur independen di gambar samping ada path 1, itu dari 1 lalu ke 11, path 2, 1 lalu ke 2, 3, ke 4, ke 5, lalu ke 10, kembali lagi ke 1, lalu ke 11. Path 3 itu dari 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, balik ke 1, lalu ke 11. Path 4 itu dari 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, kembali ke 1, lalu lanjut ke 11. Path dari 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 11 tidak dianggap jalur independen karena tidak melintasi setiap edge baru. Path 1 sampai 4 merupakan basis set. Kompleksitas siklomatik adalah metrik perangkat lunak yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logis suatu program. Perhitungan kompleksitas siklomatik itu seperti berikut. Jumlah daerah atau region flow graph yang berhubungan dengan kompleksitas siklomatik. Lalu dari kompleksitas siklomatik V atau G sama dengan E dikurang N ditambah 2, di mana E adalah jumlah edge dan N adalah jumlah node. Lalu kompleksitas siklomatik V sama dengan P ditambah 1, di mana P adalah jumlah node predikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabilur Rasyad dan saya akan melanjutkan
menjelaskan materi pertemuan 12 pengujian perangkat lunak pada slide 12. Kita masuk ke bagian B, jalur independen. Masih dalam jenis-jenis WBT atau White Box Testing, antaranya adalah basis path. Ada dua bentuk basis path, yaitu zero path dan one path, yang mana zero path adalah jalur tautan yang tidak perlu atau tautan yang ada pada suatu sistem, dan one path adalah jalur penting atau proses koneksi dalam suatu sistem. Jalur independen atau independent path adalah setiap jalur yang melalui program yang memperkenalkan setidaknya satu kumpulan pernyataan-pernyataan, pemrosesan, atau kondisi baru. Berikut adalah contoh dari jalur independen yang dibahas. Jalur independen lanjutan. Jalur independen gambar di samping. Berikut ada path pertama, yaitu 1 dan 11. Begitu selanjutnya path 2, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 11. Dan path yang ketiga ada 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 11. Dan path terakhir, path 4, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11. Jalur atau path 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 tidak dianggap jalur independen karena tidak melintasi setiap edge baru. Path 1 sampai 4 merupakan basis set. Catatan untuk independent path. Pertama ada independent path adalah setiap path atau jalur yang dilalui program yang menunjukkan satu set baru dari pemrosesan statement atau dari sebuah kondisi baru. Independent path pada flow graph harus melewati sedikitnya satu edge yang belum pernah dilewati sebelumnya oleh path sebelumnya. Catatan independent path lanjutan. Independent path selalu dimulai dari node awal hingga ke node terakhir. Independent path yang dibuat pertama kali adalah independent path terpendek. C. Kompleksitas siklomatik adalah metrik PL atau perancang menyono yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logis suatu program. Dalam konteks prosedur uji jalur dasar ini, nilai kompleksitas siklomatik yang dihitung menentukan jumlah jalur independen dalam daftar program dasar dan menentukan jumlah tes minimum yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua instruksi telah dilakukan setidaknya satu kali. Sumber tertera di bawah. Kompleksitas siklomatik lanjutan. Perhitungan kompleksitas siklomatik. A. Jumlah daerah-daerah region. Flow graph yang berhubungan dengan kompleksitas siklomatik. B. Kompleksitas siklomatik V dalam kurung G sama dengan N min N, E min N plus 2, di mana E adalah edge, jumlah edge, dan N adalah jumlah node. C. Kompleksitas siklomatik V dalam kurung G sama dengan P plus 1, di mana P adalah jumlah node predikat. Kompleksitas siklomatik lanjutan. Dari kasus independent path sebelumnya, terdapat jumlah region 4. Ada 4 jumlah region. Yang mana V dalam kurung G sama dengan 11, edge, kurang 9 node, plus 2, sama dengan 4. Dan V dalam kurung G sama dengan 3 node predikat, tambah 1 sama dengan 4. Jadi kompleksitas siklomatiknya adalah 4. Lanjutan. Selain dengan menggunakan rumus di atas, cyclomatic complexity dapat ditentukan dengan dua cara lain. 1. Menentukan jumlah region dari flow graph. Pada contoh di atas terdapat 4 region, sehingga cyclomatic complexity-nya sama dengan 4. 2. Menentukan jumlah node simpul atau bercabang ditambahkan dengan angka 1. Pada contoh di atas terdapat 3 node simpul, 1, 2, 3, dan 6. Sehingga total cyclomatic complexity-nya adalah 3,
plus 1 sama dengan 4. Sumber tertera di bawah. D. Menghasilkan test case. Diberikan pseudocode sebagai berikut. 1. Do while record masih ada, baca record. 2. If record ke 1 sama dengan 0, then proses record. Dan masuk ketiga, simpan di buffer, naikkan counter. 4. Else if record kedua sama dengan 0, 5, then reset counter. 6. Else proses record, simpan pada file, 7a, and if, 7b, and do, 8, and. Flow graph. Notasi lingkaran disebut sebagai flow graph, node yang digunakan untuk menggambarkan statement-statement berikut. Satu atau lebih statement secara sekuensial yang dikelompokkan. 2. Percabangan seleksi dari satu statement kedua pilihan statement atau seleksi. 3. Penggabungan dua statement yang dilanjutkan pada satu statement yang sama atau merge. Sedangkan notasi garis panah disebut sebagai edge atau link yang menggambarkan aliran control. Area yang dibatasi oleh node atau edge disebut sebagai region. Secara sederhana, flow graph dapat dibuat dari grafik flowchart ataupun dari pseudocode atau program design language atau source code yang telah dibuat sebelumnya. E. Pengujian struktur kontrol. A. Pengujian kondisi. Pengujian kondisi adalah metode perancangan test case yang menguji kondisi logis yang terdapat dalam modul program. Kondisi sederhana adalah variabel boolean atau ekspresi relasional. Kemungkinan didahului oleh satu operator not. Jenis kesalahan dalam kondisi meliputi kesalahan operator boolean, kesalahan variabel boolean, kesalahan kurung boolean, kesalahan operator relasional, dan kesalahan ekspresi aritmatika. B. Pengujian perulangan adalah teknik pengujian white box yang fokus pada validitas konstruksi perulangan. Satu perulangan sederhana. Pengujian dilakukan dengan mudah, di mana n jumlah maksimum yang diizinkan melewati perulangan. A. Melewati perulangan secara keseluruhan. B. Hanya satu kali melalui perulangan. C. 2 kali melalui perulangan. D. Melalui perulangan sebanyak m, di mana m kurang dari n. Dan E-1, N+1 melalui perulangan. Contoh perulangan sederhana. Berikut diberikan pseudocode tentang perulangan sederhana dan carilah hasil. Yang mana X dideklarasikan sebagai integer yang bervalue 1, while X kurang dari 5, do print X. X sama dengan X plus 1, and while. Perulangan bersarang. Menggunakan pendekatan perulangan sederhana, sehingga jumlah pengujian akan meningkat. Petunjuk pengujian. A. Mulai dari perulangan terdalam dan atur semua perulangan ke nilai minimum. B. Lakukan pengujian perulangan sederhana untuk perulangan terdalam, sambil menjaga perulangan luar pada nilai minimum, misal counter perulangan. C. Lanjutkan pada perulangan keluar dan lakukan pengujian pada perulangan berikutnya. D. Lakukan sampai semua perulangan telah diuji. Contoh perulangan bersarang. Berikut diberikan pseudocode tentang perulangan bersarang dan carilah hasilnya. Di mana I dan J dideklarasikan sebagai integer. For I sama dengan 1 to 4 do. For J sama dengan 1 to 3 do. Print dan kurung I, J. And for N4. 3. Perulangan terangkai. Pengujian menggunakan pendekatan perulangan sederhana bila masing-masing perulangan independen. Tapi bila dua perulangan dirangkai dan kontur perulangan 1 digunakan sebagai harga awal perulangan 2, maka perulangan tersebut menjadi tidak independen dan direkomendasikan ke perulangan tersarang. Contoh perulangan terangkai. X dan Y dideklarasikan sebagai integer dengan value X 0, Y sama dengan 1. While X kurang dari 20, do print dalam kurung X. X sama dengan X plus 2. And while Y kurang dari 20, do print dalam kurung Y. Y sama dengan Y plus 2 and while. 4. Perulangan tak terstruktur. Kapan saja memungkinkan, perulangan didesain kembali agar mencerminkan penggunaan konstruksi pemrograman terstruktur.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiki dari kelas 12 507 dengan NIM 121900157. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian yang ada di slide 12. Yaitu dimulai dari pengujian black box. Black box itu disebut juga pengujian perilaku. Pengujian black box memungkinkan untuk membuat beberapa kumpulan kondisi input yang akan melakukan semua kebutuhan fungsional untuk program. Lalu ada kategorinya, kategori dari kesalahan pada pengujian black box, yaitu yang pertama fungsi yang salah atau hilang, yang kedua kesalahan antar muka, yang ketiga, kesalahan struktur data atau akses basis data eksternal. Yang keempat, kesalahan perilaku atau kinerja. Dan yang terakhir, kesalahan inisialisasi dan penghentian. Di sini ada yang pertama, metode pengujian berbasis grafik. Ada langkah-langkah pengujiannya, yaitu memahami objek-objek yang dimodelkan dalam perangkat lunak dan penghubung yang menghubungkan objek-objek tersebut. Lalu menentukan serangkaian pengujian yang memastikan bahwa semua objek memiliki hubungan satu sama lain seperti yang diharapkan. Lanjutannya yaitu dari node direpresentasikan sebagai lingkaran, lalu hubungan direpresentasikan dengan anak panah, dan hubungan satu arah atau direct link, bahwa hubungan bergerak hanya satu arah. Hubungan dua arah atau hubungan simetris, atau bisa disebut juga bidirection link, bahwa hubungan berlaku dua arah. Jadi ada yang hubungan satu arah dan hubungan dua arah. Dan juga ada hubungan paralel yang digunakan ketika ada sejumlah hubungan yang berbeda yang dibangun di antara node-node graf. Yang kedua, partisi kesetaraan atau equivalence partitioning adalah metode pengujian black box yang membagi daerah input program ke dalam kelas-kelas data dari test case yang dapat diturunkan. Lalu sebuah kelas kesetaraan mempresentasikan keadaan valid atau tidak valid dari kondisi input. Contoh, kesalahan terhadap semua data karakter yang mungkin mengharuskan banyak test case sebelum kesalahan umum teramati. Lanjutannya, kelas kesetaraan dapat didefinisikan sebagai jika kondisi input menspesifikasikan range, satu kelas kesetaraan yang valid dan dua kelas kesetaraan yang tidak valid didefinisikan. Jika kondisi input membutuhkan nilai tertentu, satu kelas kesetaraan yang valid dan dua kelas kesetaraan yang tidak valid didefinisikan. Jika kondisi input menspesifikasikan anggota dari himpunan, satu kelas kesetaraan yang valid dan dua kelas kesetaraan yang tidak valid didefinisikan. Jika kondisi input adalah boolean, satu kelas kesetaraan yang valid dan dua kelas kesetaraan yang tidak valid ditentukan. Di sini ada contoh pengujian dari partisi kesetaraan, yaitu ketentuan diskon 20% untuk membeli barang sejenis sebanyak 2 dan diskon 30% untuk pembelian barang sejenis sebanyak 3 atau lebih barang. Jadi di sini ada yang pertama, user mengisi jumlah barang sama dengan 0. Nanti hasil yang diharapkan itu sistem tidak memproses transaksi dan menampilkan umpan balik. Hasil yang diperoleh, sistem menampilkan pesan bahwa jumlah pembelian harus diisi dan keterangannya berhasil. Yang kedua, user mengisi jumlah barang sama dengan 1. Hasil yang diharapkan, sistem akan menghitung diskon dan total. Hasil yang diperoleh, sistem menghitung diskon sebesar 0 dan menghitung total dan keterangannya berhasil. Yang ketiga, user mengisi jumlah barang sama dengan 2.
sistem akan menghitung diskon dan subtotal. Hasil yang diperoleh, sistem menghitung diskon sebesar 20% dan menghitung subtotal, dan keterangannya berhasil. Terakhir, user mengisi jumlah barang lebih dari 3. Hasil yang diharapkan itu sistem akan menghitung diskon dan subtotal, dan hasil yang diperoleh, sistem menghitung diskon sebesar 30% dan menghitung subtotal. Keterangannya berhasil. Lalu ada analisis nilai batas atau boundary value analysis, merupakan teknik perancangan test case yang melengkapi partisi kesetaraan dengan fokus pada kondisi input dan juga akan menghasilkan output. Banyak kesalahan terjadi pada kesalahan input. BVA mengizinkan untuk menyeleksi kasus uji yang menguji batasan nilai input. BVA merupakan komplement dari equivalence partitioning, lebih memilih pada elemen-elemen di dalam kelas equivalent pada bagian sisi batas dari kelas. Lalu ada pedoman dari BVA. Yang pertama itu jika kondisi input menspesifikasikan range yang dibatasi oleh nilai A dan B, test case harus dirancang dengan nilai A dan B, dan hanya di atas dan di bawah nilai A dan B. Yang kedua, jika kondisi input menspesifikasikan sejumlah nilai, test case harus dikembangkan untuk menguji jumlah-jumlah minimum dan maksimum. Yang ketiga, diterapkan pedoman 1 dan 2 untuk kondisi input. Jadi diterapkan kondisi yang A ini dan B untuk kondisi inputnya. Jika struktur data program internal memiliki batas-batas yang telah ditentukan, pastikan untuk merancang test case untuk menguji struktur data pada batasannya. Ini merupakan contoh pengujian BVA untuk sistem menampilkan jumlah stok barang adalah N, maka jadi test case-nya itu user mengisi stok sama dengan 0. Hasil yang diharapkan sistem tidak memproses transaksi dan memberikan umpan balik. Hasil yang diperolehnya, sistem menampilkan pesan bahwa jumlah pembelian harus diisi dan keterangannya berhasil. Yang kedua, user mengisi stok sama dengan 1 sampai dengan N ya. Hasil yang diharapkan itu sistem akan memproses transaksi dan mengurangi jumlah stok, dan hasil yang diperoleh sistem menghitung subtotal dan mengurangi jumlah stok. Keterangannya pun berhasil. Yang ketiga, user mengisi stok lebih dari N. Hasil yang diharapkan sistem tidak memproses transaksi dan memberikan umpan balik. Hasil yang diperoleh pun sistem menampilkan pesan bahwa jumlah pembelian melebihi stok dan keterangannya pun berhasil. Yang selanjutnya, pengujian larik ortogonal, yaitu dapat diterapkan untuk masalah-masalah di mana input domain relatif kecil tapi terlalu besar untuk mengakomodasikan pengujian yang lengkap. Selanjutnya, bermanfaat dalam menemukan kesalahan yang terkait dengan logika yang salah dalam komponen perangkat lunak. Ini merupakan contoh dari larik ortogonalnya, yaitu ada logo, kolom email dan password, lalu ada button login dan cancel. Jika rancangan aplikasi untuk login seperti gambar di atas, maka black box testing dapat dibuat berdasarkan beberapa kondisi input atau 5 kondisi. Nah, ini contoh pengujian keamanan pada user loginnya. Yang pertama itu test case-nya tidak mengisi username atau password atau keduanya. Nah, nanti hasil yang diharapkan itu user tidak bisa masuk ke dalam sistem, dan hasil yang diperoleh sistem tetap pada form login dan menampilkan pesan untuk mengisi username dan password. Keterangan itu berhasil. Yang kedua, user mengisi user saja atau password saja, jadi salah satunya aja gitu. Hasil yang diharapkan itu user tetap tidak bisa masuk ke dalam sistem.
dan hasil yang diperoleh, sistem akan menampilkan pesan untuk mengisi username atau password. Hitungannya sama aja sih kayak yang pertama. Dan keterangannya pun berhasil. Yang ketiga, user salah mengisi username. Tetap hasil yang diharapkan itu user tidak bisa masuk ke dalam sistem. Dan hasil yang diperoleh, sistem akan menampilkan pesan jika user atau password salah. Jadi ada pesan gitu, user atau password itu salah. Keterangannya berhasil. Yang keempat, user salah mengisi password, hampir sama sih. Sama yang ketiga, user hasil yang diharapkan itu user tidak bisa masuk dalam sistem juga. Dan hasil yang diperoleh itu sistem akan menampilkan pesan jika username dan password salah juga. Keterangannya pun berhasil. Yang kelima, user salah mengisi username dan password. Jika hasil yang diharapkan, user tidak bisa masuk ke dalam sistem juga. Dan hasil yang diperoleh itu sistem akan menampilkan pesan jika username atau password salah. Keterangannya pun berhasil. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.